Ini selalu hubungan antara Indonesia Malaysia. Ini kan kita tetangga dekat, serantau, serumpun, tapi selalu saja ada masalah-masalah ya. Ya, saya tahu masalah yang selalu muncul di kedutaan besar kita itu adalah masalah tenaga kerja. Masalah-masalah lain yang kadang-kadang seringkali mengganggu. Karena saya ingat sekali waktu saya masih di pemerintahan pun seringkali menjadi jembatan untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, di era kepemimpinan Dato sebagai Prime Minister, ini apa yang kira-kira akan dilakukan untuk membuat, karena Dato adalah sahabat Indonesia, ya tentu lebih mudah untuk membuat permasalahan hubungan Indonesia-Malaysia ini menjadi lebih rukun lagi, lebih saling membantu lagi, dan lebih saling menguntungkan lagi. Soalnya TKI ini saya pendirian saya agak konsisten sudah lama, dan saya pasti ia boleh diselesaikan. Pertama, sistem pemilihan itu harus diperbaiki. Ya, kita tidak boleh izinkan sistem dengan ejen-ejen yang memunggah kekayaan terlalu tinggi dan mendera rakyat, ya, kos terlalu tinggi. Dan perubahan sistem itu harus dirubah di Malaysia dan juga di Indonesia dan di Bangladesh. Ya, ini seolah-olah modern slavery. Ya, carilah perniagaan lain nak untung, tapi janganlah berniaga manusia. Jadi sebab itu solution ini dikemukakan dalam perbincangan kita tahun-tahun lalu sekalipun, ya, yang diulang oleh Presiden Jokowi ialah digitalization. Apa yang rumitnya? Apa yang perlu bayar kepada companies, agents terlalu tinggi, ya? Kerana bila diambil terlalu tinggi, itu dibayar oleh pekerja, ya? Dan gaji pekerja itu, upah pekerja itu sudah rendah. Jadi hal ini saya bagi jaminan kepada Presiden. Saya bilang Presiden harus berkunjung ke Malaysia secepat mungkin, dan saya akan pastikan Presiden tetap saja tarikh bulan Jun atau Juni, maka saya akan pastikan ini dapat diselesaikan sebelum Presiden tiba di Kerajaan. Dan ada kasus-kasus penderaan pekerja. Saya orang yang mengalami, ada pengalaman didera dalam lokap penjara, itu tahu apa arti penderaan. Ya, bedanya Anwar didera itu jadi international news. Jadi orang biasa didera itu enggak jadi masuk berita. Melainkan di Indonesia adalah sedikit dihangatkan suhu. Ya, tetapi ini tidak boleh dimaafkan. Sama ada pekerja itu rakyat Malaysia atau rakyat Indonesia. Ini saya sudah sebenarnya Menteri Dalam Negeri sekarang saya boleh Nasution, ya. Nasution. Dan Ketua Polis Negara, saya sudah beritahu, biar kita dalam beberapa bulan ini beri mesej yang jelas, tidak pada kenyataan, pada tindakan. Kalau ada penderaan, jangan tolak ansur sama sekali. Tak peduli dia Datuk Seri ke Tan Sri ke Tun, enggak peduli. Ya, hukum itu, negara hukum itu tidak kenal jabatannya. Ya, itu yang penting. Gitu. Jadi itu untuk. Tapi yang penyelesaiannya ialah digital. Ya, kemasukan dan keluar pekerja itu melalui digital. Langkah pertama yang saya lakukan ialah mengarahkan supaya ada pemutihan. Sementara kita lakukan ini dalam bulan-bulan akan datang, kita putihkan. Jadi orang jangan rumitkanlah. Ya. Saya tahu tidak popular kerana pengangguran, unemployment itu sudah meningkat sedikit di Malaysia. Jadi bila kita ambil pekerja asing dengan mudah, itu tidak popular dari politik. Tetapi mereka sudah bekerja. Tidak adil, tidak fair. Kalau saya panjangkan sedikit. Tahu tak, masa kita 70-an, 80-an, dan saya jadi Menteri Pendidikan, saya masih ingat. Kita pada ketika itu kan anjak daripada aliran Inggris ke aliran bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Dan doktornya, pensyarahnya, dosennya, semua tidak cukup. Ya, terutama di aliran sains. Jadi kita merayu. Dan saya ingat lagi beberapa kali ketemu Presiden Soeharto untuk memberi keizinan khas antar 10,000 doktor
guru sains, dosen ke Malaysia. Jadi ada periode dalam sejarah negara kita di mana kita mohon bantuan dan pertolongan dari Indonesia. Jadi sekarang ini tidak dosen tapi yang datang pekerja, mahir dan sebagainya. Janganlah layani mereka dengan cara begitu jelek sekali. Jadi kadang-kadang pengajaran ini perlu. Jadi rakyat Malaysia juga harus tahu ya. Memang ada yang melanggar tata cara dan hukum, itu benar ya, undang-undang. Dan kalau kasus jenayah jangan kita maafkan. Jadi saya nak terangkan juga, kalau kasus itu pekerja asing atau PTI tetapi kasusnya jenayah, pukul orang, rogol orang, mendera orang, itu jangan kita anggap dia itu TKI, kita anggap dia itu penjenayah. Jadi harus dibedakan kategorinya. Jadi insya Allah kita akan betulkan hal ini. Yang Mulia, yang menjadikan sekali tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia itu harus visanya dikeluarkan di Malaysia. Ini sangat tidak lazim. Kenapa? Seluruh dunia yang telah berhubungan dengan kami itu tidak ada satupun visa dikeluarkan dari negara tersebut. Harus dikeluarkan oleh kedutaan Malaysia atau kedutaan luar negeri di Indonesia. Kenapa demikian? Maka banyak illegal yang di sana yang tidak bisa mengurus akibat daripada visanya harus dikeluarkan setelah tenaga kerja tiba di Malaysia. Itu saja yang Mulia, saya mau jawabannya. Terima kasih. Ini dulu ya. Ini dengan digital itu selesai. Dengan digitalization itu kita selesaikan. Itu yang saya runding tadi dengan Pak Presiden. Kalau gunakan digital, jadi soal proses visa tradisional itu terpakai. Tapi jangan lupa Pak Supta, itu dulu undang saya ke Bali. Itu tengok. Apa lupa, saya tak lupa. Cuma sebagai Perdana Menteri nggak bisa saya. Saya terpikir begini, mungkin persoalan pekerja Indonesia di Malaysia itu akan terselesaikan jika Malaysia mengubah polisi industrinya. Malaysia sudah membangun industri lebih daripada 30 tahun dan mempekerjakan banyak pekerja-pekerja Indonesia untuk industri manufaktur. Setelah lewat 30 tahun membangun industri, apakah pemerintah Malaysia terpikir untuk sekarang merelokasi industri yang memerlukan banyak pekerja ke Indonesia, dan Malaysia mulai melangkah untuk masuk ke industri teknologi tinggi atau high-tech industri. Dengan begitu sebenarnya orang Indonesia tidak perlu kerja ke Malaysia, kerja di Indonesia tapi perusahaannya punya Malaysia. Yang kedua mengenai masalah kebun, ya. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia. Persoalannya masalah gaji, ya. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak? Terima kasih, Datuk Seri. Ini Yusri ini dia lawyer ni lagi. Baik. Dan soal itu memang second phase ya. Sekarang ni kita bila tahu tentang middle income trap, tentang industri yang teknologi rendah. Ini saya fikir menjadi di antara prioritas Menteri MITI yang ada di sini untuk mengangkat dan merubah. Tapi yang saya bicarakan soal pekerja ini masalah sekarang, mesti diselesaikan sekarang. Soal pemindahan itu akan tentunya mengambil masa. Dan untuk sekarang ini cara yang terbaik adalah untuk digitalize, masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak daripada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Yang keduanya tentang
kebun, atau di sini kita di Malaysia kita ladang. Di sini itu harus berunding dengan teliti, sebab di antara sebab mereka berpindah ke sini ataupun industri berpindah ke Vietnam dan kemudian ke China, sebab kadar upah yang rendah relatif kepada CPI di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, dia akan tentunya tidak akan menarik pelaburan ke negara asing. Jadi sebab itu hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak fikir ada penyelesaian yang segera, melainkan kita runding cara lebih panjang. Saya masalah pekerja ini saya lebih rasa terdesak untuk menyelesaikan masalah yang di Malaysia yang dianggap bermasalah lah, bukan saja dengan Indonesia, tapi di soal keadilan dan keadilan sosial. Tapi soal upah di masing-masing negara itu tidak boleh disamakan. Upah pekerja di Amerika, upah kerja di Malaysia, ada negara China, itu tentunya relatif to the cost of living in a particular country. Tetapi Malaysia saya setuju mesti berubah daripada dependency on the low skill workers, karena future kita tidak terjamin dengan tanpa kita ada anjakan dari segi industrial policy. Terima kasih banyak atas kesempatan sudah baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena tidak semua para penanya dapat saya entertain, karena waktu jualah yang membatasi perjumpaan kita. Terima kasih Datuk ya, sudah bisa hadir di forum ini ya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang straight to the point, bahkan yang nakal juga ya. Jadi terima kasih banyak. Dan mari kita beri applause yang sangat luar biasa untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.